Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama saya. Semoga semakin sehat, semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini di channel Erik Wiro, saya berusaha untuk berbagi pengalaman, sharing mengenai pijat refleksi untuk mengatasi kelumpuhan. Mungkin dari stroke-nya, dari tekanan darah tinggi, atau diakibatkan hal yang lainnya gitu. Mungkin orang itu lemas hingga menjadi lumpuh, tidak bisa bangun berdiri sendiri. Nah, itu yang saya maksud. Oke. Nah, sebelum kita memulainya, selalu saya katakan, seperti di video-video saya sebelumnya, kita melakukan yang namanya stretching teman-teman, atau peregangan otot-otot yang ada di telapak kaki maupun yang ada di atas punggung atas kaki gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita seperti saya di video saya sebelumnya, kita lakukan stretching ini. Fungsinya apa? Fungsinya stretching dari dalam pijat refleksi ini adalah untuk nantinya menghasilkan dan memaksimalkan hasil dari pijatan. Maksudnya, jadi dengan dilakukan stretching ini, maka pada saat dilakukan pemijatan, kita berharap kotoran-kotoran yang ada di jalur darah tersebut itu yang dipijat itu bisa keluar dengan sempurna, atau dengan cara yang dengan banyak ya. Jadi banyak kotoran-kotoran yang bisa keluar dengan maksimal. Nah, kalau itu kotoran banyak yang keluar, maka yang kita harapkan adalah kesembuhan dengan cepat ya. Nah, jadi di sini nih ada otot ligamen yang biasa buat bergerak. Nah, ini kita pijat, atau misalkan penebalan ini juga kita pijat ya. Nah, setelah lakukan ini selama 2 sampai 5 menit, maka lakukanlah juga setelah itu dia dibalur dengan hand body lotion, bisa juga minyak olive oil atau minyak kelapa atau juga minyak urut ya, agar ini menjadi lembab dan nanti pada saat dilakukan pemijatan itu tidak mengalami lecet titik-titik refleksinya ya. Nah, setelah kita lakukan itu, maka kita lakukan sekarang ke teknik pemijatannya ya. Titik-titik mana aja yang harus kita pijat. Nah, untuk teman-teman yang belum mengerti atau mengetahui letak titik-titik refleksi, teman-teman bisa download gambar-gambarnya. Saya sudah sediakan link deskripsi ya. Ada linknya di deskripsi. Teman-teman silakan download aja dan di print. Jadi nanti teman-teman bisa sambil belajar atau sambil memijat sambil melihat gambarnya ya. Oke, seperti di video saya sebelumnya juga, untuk menjalankan pijat refleksi ini berdasarkan pengalaman saya, selalu menganjurkan untuk melakukan 3 titik pertama, yaitu ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Kenapa? Karena 3 titik inilah yang nantinya akan berperan paling besar untuk mengeluarkan kotoran-kotoran melalui air seni, karena kotorannya kebanyakan dibuang melalui air seni ya. Nah, kalau misalkan ini sudah dipijat pertama kali, maka pada saat setelah dipijat, maka dia akan melakukan fungsi seperti pengeluaran kotoran-kotoran tersebut. Nah, untuk mempercepat, kita menentukan titik itu ya. Seperti di video saya sebelumnya, selalu pegang ini ya, raba ini, di sini ketemu tulang. Ini langsung begini ya teman-teman ya. Terus kita balik begini. Nah, dia berada antara telunjuk dengan jari manis, teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini titiknya di sini teman-teman ya. Ini untuk ginjalnya. Nah, ini terus kita ke kandung kencing, saluran kencing ini ya teman-teman ya. Jadi di depan ini ada ini kalau kita raba nih ada tulang ya. Nah, ini di depannya sini. Nah, cuman ini sejajar dengan ini teman-teman. Nah, kalau saya gampangnya begini aja nih, tuh, ya. Ini pasti begini nih. Nah, ini adanya di belakangnya. Tapi dia pertemuan antara kulit dengan ini. Ya, ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Oke, kita pijat, selalu gunakan hand body lotion.
Setelah gunakan hand body lotion, kita pijat, bisa dengan cara seperti ini ya, bisa juga dengan cara seperti ini teman-teman ya, bisa juga dengan cara seperti ini. Nah, bila mana jari kita belum kuat untuk memijat, teman-teman bisa menggunakan bantuan alat pijat bantu ya, seperti tongkat kayu atau tongkat yang terbuat dari besi atau terbuat dari plastik. Ini bisa dicari di toko online, banyak ya, murah-murah ya. Nah, kita pijat seperti ini teman-teman. Pijatannya konstan, jangan lari-larian kemana-mana, dan tekanannya itu 1-2 kilo. Untuk melakukan untuk mengetahui 1-2 kilonya, silakan tekan timbangan aja teman-teman ya. Jadi teman-teman tahu tekanan 1 kilo bagaimana, tekanan 2 kilo bagaimana. Nah, kemudian lakukan pemijatan ini durasinya 5-10 menit. Nah, jadi berdasarkan pengalaman saya, yang paling efektif itu untuk pengobatan itu dalam satu titik refleksi itu 5-10 menit. Gimana kalau misalkan di bawah 5 menit? Ya boleh aja, nggak apa-apa. Cuman jangan sampai di bawah 2 menit, harus di atas 2 menit ya. Nah, kayak gitu, seperti itu. Nah, lakukan pijatan ini, kemudian juga lakukan di sini ya. Jadi ginjal ini untuk menyaring kotoran darah ya, darah-darah kotor untuk segera dibuang melalui saluran kencing dan kandung kencing ya. Di sini ya, ini kandung kencing ya. Gunakan selalu hand body lotion 1-2 kilo 5-10 menit. Nah, kemudian titik yang harus kita pijat itu setelah dari ginjal ini adalah titik yang daerah bagian kepala teman-teman ya. Karena ini pijat refleksi untuk kelumpuhan, otomatis saraf yang ada di kepala itu kita pijat ya. Karena semua badan kita, pergerakannya, organ kita itu perintahnya diawali dari yang ada di otak. Oke, maka kita pijat juga ini. Yang pertama itu adalah kelenjar bawah otak. Dia fungsinya mengatur banyak ya organ-organ seperti sistem metabolisme, sistem pertumbuhan ya yang ada di tubuh. Kemudian ini otak kecil, yang mana otak kecil ini berkaitan dengan seperti kayak kita seperti ini, kita lagi komunikasi, kita berinteraksi. Nah, ini yang ngatur otak kecil ya. Nah, 3 hal ini yang dari sistem otak. Terus juga di sini saraf trigeminus ya, saraf trigeminus di sebelah sisi dalam. Nah, ini adalah saraf terbesar yang ada di otak, yang dia berkaitan dengan saraf panca indera, saraf peluh, saraf yang berkaitan dengan kulit juga ya teman-teman ya. Nah, jadi ini sistem otak yang ada di sini. Yang pertama otak besar, kelenjar bawah otak, terus juga saraf otak kecil, terus juga kelenjar saraf trigeminus. Nah, ini pijat semuanya masing-masing. Gunakan hand body lotion sebelumnya. Kalau misalkan udah kering, tambahin lagi supaya nggak lecet. Kemudian tekanan nanti 1-2 kilo, durasinya 5-10 menit ya teman-teman ya. Oke, nah setelah dari sini maka kita pijat yang berkaitan dengan kelenjar pertumbuhan dan kelenjar yang berkaitan dengan tulang, karena kan lumpuh ini juga berkaitan dengan tulang ya, kekuatan tulang ya. Nah, jadi kita pijat juga di sininya kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini adalah kelenjar mengatur pertumbuhan ya teman-teman ya. Ya, jadi pertama ini adalah kelenjar tiroid ya, yang fungsinya dia mengatur sistem metabolisme tubuh kita ya. Nah, jadi sistem metabolisme tubuh kita ini diatur pengaturan ini oleh tiroid ya, dan juga dia untuk kelenjar yang untuk mengatur pertumbuhan tubuh kita ya. Nah, kemudian ada juga ini kelenjar paratiroid. Posisinya ini ada sendi pertama dan sendi kedua, adanya di sendi kedua ya di sini ya. Dia ya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini dia di sini. Posisinya di sini ini sebagai gudang kapur untuk tulang dan kalsium ya. Jadi dia mengatur kadar kalsium yang ada di tulang maupun yang ada di darah yang diperlukan oleh tubuh kita. Ya, nah ini kita pijat seperti ini 5-10 menit. Gunakan hand body lotion 1-2 kilo. Sama seperti ini, tiroid juga kita pijat, kita urut begini ya. Ada juga orang yang mengurutnya begini pijatnya, cuman kalau saya seperti ini aja. Ya, kita urut di sininya. Nah, gitu. Oke. Nah, itu adalah sistem yang
mengenai kelenjar tiroid dan paratiroid. Nah, kemudian ada juga yang harus kita pijat itu adalah kelenjar adrenal ya. Kelenjar adrenal itu posisinya adanya di sini teman-teman ya. Di atas anak ginjal ya. Nah, ini ini adalah kelenjar anak ginjal, dia yang mengatur tekanan darah terutama ya. Yang berfungsi nantinya yang berkaitan dengan kelumpuhan ini adalah dia mengatur sistem tekanan darah kita. Nah, kalau tekanan darah kita itu stabil, otomatis kita bisa berdiri ya. Tapi kalau misalkan tekanan darah kita ketinggian atau terlalu rendah, otomatis kita jadi nggak seimbang, akhirnya kita nggak bisa bangun ya. Nah, jadi ini kelenjar adrenal ya fungsinya yang untuk di sini ya. Kemudian yang harus kita pijat adalah di sini teman-teman, kuping teman-teman ya, daerah sini nih teman-teman nih. Nah, ini sampai sini nih. Nah, ini kuping semuanya nih teman-teman ya, daerah sini kuping yang harus kita pijat ya. Kemudian juga organ keseimbangan ya teman-teman ya, yang ada di sini teman-teman nih, antara ini dengan ini posisinya di sini teman-teman, dia mengatur keseimbangan tubuh kita ya, adanya letaknya di samping kuping nih teman-teman ya. Nah, jadi ada antara sendi ini, tulang ini dengan tulang kelingking dengan tulang jari manis ya, kita pijat begini ya, dari atas ke bawah ya. Gunakan hand body lotion 1-2 kilo 5-10 menit ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah dari organ keseimbangan ini, kita pijat di daerah, jadi kalau kita raba begini nih, ini ada cekungan pertama ya. Nah, cekungan pertama ini daerah sini nih ya, kurang lebih ya teman-teman ya. Ini sampai bawah sini boleh ya. Jadi pijat di sini, ini adalah daerah bahu, kemudian sendi siku teman-teman di sini ya. Terus kemudian di sini lutut teman-teman ya. Cekungan yang kedua ini adalah ada dekat tulang ya, tulang yang ini. Nah, ini lutut bahu, siku dan juga lutut di sini ya. Nah, ini lakukan juga pemijatan di 3 tempat ini. Kemudian juga di sini teman-teman, di kelenjar reproduksi ya. Nah, di sini. Jadi kelenjar reproduksi dia fungsinya adalah memperbaiki dan meregenerasi sel-sel yang sudah rusak ataupun sudah haus ya. Nah, itu salah satu fungsinya yang berkaitan dengan itu. Nah, kemudian dari sini kita langsung ke tulang punggung ya. Tapi ini kan kelenjar reproduksi ada 2, satu lagi di sini teman-teman, di sini ya, di tengah ini ya. Nah, ini di tengah sini teman-teman. Nah, seperti itu, ini pijat aja di sini, satu di sini, satu di sini ya. Nah, oke. Nah, kemudian yang harus kita pijat itu adalah bagian tulang punggung, pinggang dan belikat. Nah, jadi mulai dari sini teman-teman, dari mulai tulang leher ya, kita jadinya nih, ini leher daerah sini ya teman-teman ya. Ini teman-teman, ini bagian leher ya. Ini kalau saya gini nih teman-teman, ini leher. Ini ya, leher ya. Nah, pijat dari sini semua, dari tulang leher, kemudian terus juga di sininya tulang punggung ya, punggung di sini, terus juga sini sampai di sini teman-teman. Nah, ini kita pijat teman-teman di sini nih. Jadi tulang punggung, pinggang, tulang kelangkang nih ya teman-teman ya. Nah, terus juga di sininya teman-teman nih, daerah sini. Nah, ini sampai lebar nih sampai ke belakang sisi sana ya. Ini tulang ekor atau tulang tungging ya di sini ya. Nah, ini kita pijat semuanya juga mengarahnya ke arah sini, jantung semua, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, ini dari bawah ke atas ya. Kita pijat gini ya. Nah, ini juga dari sini kita pijat gini. Gunakan selalu hand body lotion 1-2 kilo 5-10 menit. Nah, setelah itu yang kita pijat juga adalah daerah pundak teman-teman. Nah, posisinya di sini teman-teman. Jadi otot trapesius ya, atau pundak ya, Bang. Nah, ini kita pijat sampai di bawah sini ya, pundak juga.
otot trapezius dan pundak ya, sampai sini nih, juga di sini nih. Kita pijat ya. Pundak atau bahu di sini nih. Yang berkaitan dengan bahu. Oke. Nah, setelah ini kita pijat, yang terakhir adalah sistem sistem kelenjar getah bening, yang mana disebut juga sistem kelenjar limfe. Fungsinya salah satunya adalah, yang paling utama adalah dia mengangkut kotoran-kotoran yang ada di dalam darah, dan sekaligus juga secara bersamaan dia mengangkut hal-hal yang bagus untuk yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh melalui darah. Jadi vitamin-vitamin itu dialirkan oleh dia, dan juga bila mana ada infeksi atau misalkan ada bakteri atau kuman atau virus di daerah tertentu, maka dia akan mengeluarkan sistem untuk mengantisipasi hal-hal tersebut ya. Jadi di sini ada 4. Yang pertama di sini daerah kelenjar getah bening bagian dada, ini berbentuk segitiga nih kalau kita peraba. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini kita pijat dari sini dari atas ke bawah ya. Kemudian di sini teman-teman di depan mata kaki ya. Nah, ini mata kaki bagian dalam. Ini ada di sini nih. Nah, ini kelenjar getah bening bagian perut. Di sini satu lagi, ada lagi kelenjar getah bening bagian atas, dan di bagian sini teman-teman, di depannya di depannya mata kaki nih, tulang mata kaki depan ya. Nah, ini ada kelenjar getah bening bagian atas juga ya. Nah, itu adalah titik-titik yang harus teman-teman pijat untuk mengatasi kelumpuhan ya. Jadi di sini pijat refleksi untuk mengatasi kelumpuhan. Oke. Kemudian juga untuk kaki kanan teman-teman juga lakukan hal yang sama ya. Karena apa saya hanya bikin untuk kaki kiri saja, karena durasi untuk memperpendek durasi video. Nah, setelah teman-teman melakukan pemijatan, teman-teman juga bisa memberikan atau minuman yang bersifat herbal atau bersifat alami untuk membantu kesembuhan dari gejala kelumpuhan ini, yaitu seperti teman-teman nanti saya akan sebutkan beberapa herbalnya. Nanti teman-teman bisa kombinasikan tiga dari herbal tersebut, ambil aja kurang lebih 20 gram, kemudian campur, direbus dalam sebanyak 3 gelas air ya, dengan air sebanyak 3 gelas, direbus hingga jadi 2 gelas. Minumnya airnya itu hangat-hangat atau sudah dingin nggak apa-apa. Nah, bahan-bahannya itu salah satunya adalah dari jeruk nipis ya, terus juga kamboja, ambil getahnya, terus pohon pepaya ya, itu ambil air dari daunnya atau dari getahnya juga, terus juga daun sembung, buah belimbing, lempuyang gajah. Nah, itu ambil rimpangnya ya. Nah, itu bisa teman-teman kombinasikan. Dan juga teman-teman di saat yang bersamaan juga teman-teman harus menjaga makan atau minuman yang mempunyai mengandung kandungan seperti otak, daging kambing yang mengandung lemak atau minyak, terus juga seperti bakso yang terutama dari MSG-nya ya, itu jangan dulu. Mudah-mudahan dengan 3 cara tersebut, dari pijat refleksi, minum minuman herbalnya, dan juga menjaga pantangannya, teman-teman bisa cepat sembuh dari dari penyakit kelumpuhan ini teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan setelah direfleksi ini biasanya gejalanya itu kalau melalui air kencing, dia keluarnya kotorannya itu kencingnya agak lebih bau, kencingnya keruh, dan juga lebih berwarna kecoklatan ya, mengarah ke arah kayak teh gitu. Nah, kalau misalkan keluarnya lewat BAB itu tinjanya biasanya lebih lengket dari biasanya, dan kadang-kadang ada lendir. Nah, kalau dia itu keluarnya lewat kulit, berarti dia akan timbul ruam-ruam di kulit ya. Nah, seperti itu teman-teman. Atau juga luka-luka yang ada keluar di kulit. Nah, itu adalah gejala-gejala yang
Salah satunya setelah dilakukan pemijatan refleksi, tapi hal itu sangat bagus, berarti menunjukkan kotoran sudah banyak mulai dibuang. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video pijat refleksi mengatasi kelumpuhan ini bermanfaat bagi teman-teman. Bila bermanfaat, silahkan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dan bila mana ada pertanyaan, teman-teman silahkan bertanya di kolom komentar atau teman-teman WA saya langsung, nomornya ada di link deskripsi channel ini. Mudah-mudahan saya bisa langsung membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Terima kasih, salam sehat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.